Oke, teman-teman seperti biasanya kalau proyek-proyek yang lain itu suka ada rulesnya teman-teman. Nah, bagaimana caranya untuk mengerjakan rules yang memang seharusnya kita kerjakan? Termasuk dalam P-Network juga ini ada rules-rulesnya ataupun aturan-aturannya yang seharusnya kita lakukan supaya ketika nanti si P-Network ini melakukan KYC massal, kita ini sudah bersiap gitu teman-teman ya. Kita ini sudah prepare dari awal. Jangan sampai nanti ada kendala-kendala yang seharusnya tidak kita inginkan. Nah, bagaimana? Ini ada tips-tips dari saya buat teman-teman semua. Teman-teman itu harus setidaknya ya, teman-teman itu mengaktifkan yang seharusnya diaktifkan. Yang pertama di sini teman-teman itu harus mengizinkan aplikasi terlebih dahulu. Oke, baik itu mungkin di aplikasi P-Network-nya maupun di aplikasi P-Browser-nya. Itu yang pertama, teman-teman ya, kita izinkan untuk aplikasi mengakses segala macam di handphone kita. Kemudian yang kedua, teman-teman di sini ini ada support portal ataupun umpan balik ya, feedback teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan dan lain-lain, selain teman-teman bisa nyimak untuk di chat roomnya yang global, teman-teman juga bisa untuk menanyakan secara langsung di yaitu di supportnya teman-teman. Gimana caranya? Silahkan disimak. Oleh karena itu jangan sampai di skip. Kemudian yang ketiga, pembaharuan yang ketiga, teman-teman itu harus ya memasukkan ataupun mengonfirmasi email teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Selain email, teman-teman juga harus mengonfirmasi frasa sandi yang ada di Pi. Ini bertujuan untuk teman-teman itu jangan sampai untuk walletnya itu berbeda-beda karena mungkin satu akun itu banyak wallet sehingga nantinya orang-orang itu memiliki banyak wallet dan nantinya ketika memang KYC kalau misalkan punya 2 wallet, 3 wallet, jangan sampai nanti ketika memang sudah KYC untuk saldo Pi-nya itu dikreditkan ke wallet yang tidak aktif gitu kan ya. Karena memang kita ini banyak wallet ya, suka gonta-ganti wallet, suka banyak juga kita ini lupa sehingga kita itu bikin kita ini bikin wallet yang banyak banget teman-teman. Nah, jangan sampai untuk mencegah hal itu, oleh sebab itu core team yaitu tentunya memberikan salah satu menu di dalamnya teman-teman bisa konfirmasi atau confirmation, teman-teman bisa memasukkan untuk frasa sandi yang aktif terakhir kalinya. Bagaimana caranya? Silakan disimak teman-teman. Oke. Untuk yang pertama kali, teman-teman itu harus mengaktifkan terlebih dahulu. Teman-teman buka untuk pengaturan dari handphone teman-teman semua. Nah, di sini kita ini akan segera mengizinkan aplikasi termasuk P-Network ya. Oke, mungkin setiap handphone itu berbeda-beda ya. Teman-teman silahkan disimak. Tetapi teman-teman silahkan buka pengaturan handphone dan kemudian teman-teman silahkan klik bagian aplikasi. Nah, di sini kumpulan aplikasi, semua aplikasi yang saya miliki ada di sini teman-teman. Nah, kita akan sedikit mengizinkan aplikasi-aplikasi Pi. Kemudian di sini teman-teman cari yang namanya P-Network, kemudian P-Browser ya. Tapi kalau untuk tampilannya saya seperti ini ya, karena ini belum diupdate ya, jadi seperti ini. Kalau misalkan teman-teman yang normal itu gambarnya gambar Pi ya. Nah, tapi kalau saya gambarnya Android kayak gini, soalnya belum diupdate. Nah, kemudian teman-teman silahkan klik aja bagian Pi-nya seperti ini. Oke, diklik bagian Pi. Kemudian teman-teman silahkan pilih ataupun cari untuk izin. Nah, kita klik bagian izin seperti ini. Dan kemudian di sini teman-teman silahkan diizinkan ya untuk aplikasi Pi-nya setiap handphone itu berbeda-beda teman-teman. Intinya izinkan aja. Kalau misalkan ini sudah diizinkan, teman-teman kembali lagi ke Pi browsernya. Kita cari Pi browser. Oke, ini Pi browsernya ini yang paling penting ya. Ini fatalnya di sini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nggak akses, nanti takutnya ketika melakukan KYC itu gagal. Teman-teman silahkan klik bagian izinkan di Pi browsernya seperti ini. Kemudian teman-teman di sini ada izin kamera, kontak, penyimpanan, dan telepon. Teman-teman dikasih aktif aja semuanya ini. Aman kok ya. Recommended buat teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini posisinya kita ini sudah melakukan yang namanya pengizinan semua dari aplikasi. Nah, kemudian teman-teman kembali lagi ke aplikasi P-Network-nya seperti ini. Nah, di sini teman-teman tentunya hal yang pertama tadi untuk pengizinan teman-teman kita sudah lakukan. Kemudian kita beralih lagi ke yang ketiga. Nah, di mana yang ketiga ini yang kedua ya. Jadi yang kedua ini teman-teman itu perlu untuk mengonfirmasi wallet. Nah, gimana caranya? Teman-teman silakan klik bagian pojok kiri atas yang garis 3 ini. Oke, seperti itu. Kemudian teman-teman silahkan diklik, maka otomatis muncul seperti ini ya. Nah, kemudian teman-teman silahkan klik menu bagian mainnet ataupun menu mainnet. Teman-teman silahkan klik bagian menu mainnet yang ini.
Dan kemudian muncul seperti ini ya. Nanti di sini ada checklist menyeklis dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ini ada persetujuan saldo P-Mainnet dan kemudian teman-teman di-scroll aja seperti ini. Dan kemudian kita ini akan dihadapkan dengan yang namanya Mainnet checklist. Nah, di sini teman-teman rulesnya seperti ini. Teman-teman di sini hanya menunggu rulesnya aja ya. Kita klik bagian rules ataupun Mainnet checklist. Kemudian di sini muncul seperti ini, Mainnet transfer teman-teman. Nah, kemudian setelah itu teman-teman silahkan di scroll. Nah, ini bagian yang pertama, ini maksudnya download P-Browser. Ini artinya kita ini sudah melakukan yang namanya download P-Browser. Kemudian teman-teman tentunya sudah membuat wallet kan ya. Yang belum bikin wallet silahkan teman-teman bikin wallet dulu. Itu untuk walletnya, cara-caranya sudah saya upload video sebelumnya. Teman-teman telusuri aja dari channel ini udah ada teman-teman ya. Kemudian setelah itu teman-teman scroll aja seperti ini, gampang banget cara-caranya. Nah, kemudian setelah itu teman-teman tentunya di sini ada menu yang ketiga. Teman-teman lihat fokus bagian menu yang ketiga. Ini ada confirm e-wallet P. Nah, di sini teman-teman itu harus mengonfirmasi ya apakah wallet teman-teman itu aktif atau enggak. Nah, jadi teman-teman yang sebelumnya telah membuat frasa sandi, teman-teman disalin ataukah mungkin bisa teman-teman mengaktifkan secara manual. Gimana cara-caranya? Gampang banget, silahkan disimak, jangan sampai di skip, jangan sampai salah-salah. Nah, di sini teman-teman tentunya yang kedua ini sudah checklist, kemudian yang ketiga belum checklist. Nah, di sini kita akan checklist dulu gimana caranya menyeklis ini. Teman-teman kalau diklik-klik bagian kotak itu nggak bisa. Teman-teman silahkan klik bagian yang ini, confirm e-wallet. Nah, di sini teman-teman suruh konfirmasi, kita klik bagian itu konfirmasi yang ini dan kemudian muncul seperti ini teman-teman ya. Di sini ada confirm e-wallet P. Nah, di sini maksudnya itu teman-teman itu harus membuka wallet teman-teman yang sebelumnya dibuat ataupun yang dibikin. Bagaimana caranya? Silakan teman-teman dilihat. Nah, di sini teman-teman saya pun belum melakukannya. Sengaja saya belum karena memang saya ini mau bikin tutornya buat teman-teman semua. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman silahkan ya, sebelumnya teman-teman membuat yang namanya frasa sandi, teman-teman silahkan di copy terlebih dahulu frasanya, kemudian teman-teman silahkan dipastekan di kotak ini, ditekan yang lama di kotak, kemudian muncul tempel, teman-teman silahkan klik bagian tempel. Kalau misalkan frasa sandinya sudah tertempel di sini, teman-teman silahkan klik bagian confirm e-wallet di sini. Nah, contohnya seperti ini kurang lebih. Nah, jadi posisinya teman-teman di sini itu saya sudah memasukkan frasa sandi saya, teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman silahkan diklik bagian confirm e-wallet di sini. Nah, kita sedikit akan mengklik bagian confirm e-wallet. Nah, kemudian kalau teman-teman itu sudah mengonfirm wallet, maka di sini itu checklist yang ketiga, teman-teman ya. Di sini sudah checklist yang ketiga tadi, itu artinya teman-teman itu sudah aman. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Caranya mudah, gampang, kayak gitu doang, teman-teman. Berarti kalau misalkan kita scroll seperti ini, teman-teman itu di sini tentunya download di browser ini sudah. Kemudian teman-teman tentunya di sini pun create yang ini juga sudah teman-teman, dan kemudian tentunya di sini pun yang ketiga itu barusan juga sudah teman-teman ya. Jadi teman-teman itu gampang banget, cara-caranya cuma seperti itu. Dan kalau misalkan kita ini sudah mengonfirmasi frasa sandi kita, maka di sini otomatis muncul seperti alamat ini ya. Ini alamat wallet address. Ini itu nomor rekeningnya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Inilah ini bukan frasa ya, tapi ini nomor rekeningnya gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan ini sudah semua teman-teman, tentunya kita geser yang keempat ini. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ya, ini untuk lockup juga ini sudah centang seperti ini. Teman-teman kalau misalkan pengen dilihat, teman-teman boleh diklik bagian yang lockup tadi, maka di sini akan muncul seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini saya mengunci sebanyak 50% dan total keseluruhan 3 tahunan teman-teman. Nah, jadi caranya gampang banget seperti itu. Teman-teman juga ini sebenarnya fungsi ini belum ya, ini fungsi ini belum berjalan teman-teman. Tetapi di sini teman-teman bisa belajar untuk mengaktifkannya. Gampang banget, cara-caranya cuma seperti itu aja. Nah, di sini pengaturan penguncian berhasil. Nah, di sini berarti teman-teman bisa untuk belajar ya, tapi kalau untuk pengaktifan ini belum selesai. Teman-teman kembali lagi, klik bagian itu tadi, kembali. Nah, maka teman-teman di sini kita ini tinggal digeser lagi seperti ini dan kemudian ya, teman-teman bisa dilihat untuk submit your KYC application, segera datang. Oke, nah di sini bagian ini teman-teman tentunya teman-teman itu tinggal tunggu aja tanggal mainnya, tinggal tunggu aja kapan untuk melakukan KYC dan
tinggal tunggu aja ya kapan kita ini kedatangan tamu KYC-nya. Teman-teman nanti kalau misalkan ini sudah KYC, maka otomatis teman-teman itu akan segera centang di sini. Tapi di sini pemberitahuannya itu masih segera datang ataupun masih coming soon. Teman-teman tinggal ditunggu aja, dan tentunya nantinya pastinya ini segera ya teman-teman untuk melakukan KYC massal. KYC massal ini akan segera datang. Oke. Kemudian di sini ada rules yang keenam. Maksud rules yang keenam itu apa? Di sini wallet for KYC rules. Nah, di sini teman-teman tentunya ini AML ya, bisa dilihat ya. Nah, jadi AML itu kayak lembaga yang memang mengawasi ya. Jadi mengawasi kayak pencegahan yang namanya pendanaan-pendanaan gelap, mungkin seperti terorisme ataukah mungkin juga seperti pendanaan-pendanaan pencucian uang ataupun money laundry, ataukah mungkin hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu pentingnya melakukan KYC rules-nya ini. Itu sebenarnya untuk mencegah yang namanya pencucian dana ataupun pendanaan gelap, terorisme dan lain-lain. Contohnya mungkin seseorang pejabat yang memang dia itu melakukan korupsi dan kemudian dia itu menyimpan uangnya yaitu di blockchain ataukah mungkin di cryptocurrency. Nah, di situ untuk uangnya itu tidak akan kena pajak dan kemudian tidak akan yang namanya terdetek oleh pemerintah. Nah, oleh sebab itu mungkin untuk orang-orang tersebut ya tentunya dia itu menyimpan uang walaupun berapa puluh triliun ya, ratusan triliun juga, tentunya mereka itu menyimpan di cryptocurrency itu aman teman-teman ya. Nah, oleh sebab itu dari P-Network dia itu mencantumkan yang namanya AML. Sebenarnya AML itu dia itu pencegahan untuk melakukan yang namanya kecurangan-kecurangan ataukah mungkin hal-hal bersifat negatif seperti itu. Nah, mungkin teman-teman di sini paham ya pentingnya melakukan KYC. Kalau misalkan teman-teman sudah melakukan KYC, otomatis ini centang. Oke. Kemudian yang ketujuh, yang paling terakhir ini teman-teman, di sini teman-teman bisa dilihat juga invite new team the complete KYC to transfer more Pi. Nah, di sini teman-teman maksudnya, teman-teman di sini itu nanti teman-teman itu misalkan mengajak si A, B, C, dan E. Dan kemudian si A, B, C, dan E itu melakukan KYC. Maka otomatis teman-teman kita akan klik terlebih dahulu supaya lebih paham. Nah, di sini nanti ada ya centang-centang birunya ataukah memang yang dicentang gitu. Jadi anggota kita yang sudah melakukan KYC ketahuan. Misalkan A, B, C, E belum KYC, berarti itu ketahuan di sini teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nah, lebih lanjutnya informasinya saya akan bacakan sedikit dan kita akan garis bawahi dari kata-katanya. Nah, di sini tentunya saldo Pi Anda yang belum terverifikasi dompet ditransfer ke Mainnet sebagaimana orang-orang dalam daftar di bawah ini. Memverifikasi identitas mereka KYC, Know Your Customer, tinjau siapa yang bertanggung jawab atas saldo bonus Anda dari penambang sebelumnya. Anda kemudian dapat mengundang mereka ke KYC dari sini untuk meningkatkan saldo Anda ke dalam ditransfer gitu teman-teman ya. Kemudian tim rujukan Anda dan anggota lingkaran keamanan Anda. Nah, di sini nanti yang masuk itu ada dua yang perlu digarisbawahi. Yang pertama itu orang-orang yang kita ajak, mungkin keluarga kita, pokoknya referral kita. Kalau mereka itu melakukan KYC, di sini mereka nongol ya, di sini ya nongol mereka itu. Kalau misalkan belum melakukan KYC juga nongol. Jadi ketahuan anggota kita siapa yang belum melakukan KYC dan sudah melakukan KYC, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya di sini teman-teman harus digarisbawahi lagi. Anda kemudian dapat mengundang mereka ke KYC dari sini untuk meningkatkan saldo Anda dan ditransfer tim rujukan Anda dan anggota lingkaran keamanan Anda. Jadi di sini teman-teman yang pertama itu referral kita sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua di sini itu lingkaran keamanan. Yang mana itu Bang lingkaran keamanan? Yaitu security circle ataupun security circle ya. Nah, jadi teman-teman semua nanti untuk security circle kita di situ tentunya ada di sini teman-teman ya. Di sini ketahuan. Jadi di sini ada dua, yang pertama itu referral, yang kedua itu security circle. Siapa yang maksudnya siapa security circle kita yang sudah melakukan KYC ketahuan. Siapa yang belum ketahuan juga. Kemudian yang kedua untuk referral juga ketahuan. Siapa yang belum melakukan KYC dan sudah melakukan KYC. Nanti di sini ketahuan semua teman-teman. Oke, kemudian kita back dan kembali. Jadi intinya yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Terutama teman-teman itu harus mengaktifkan yang namanya izin-izin aplikasi di handphone teman-teman semua.
Caranya gampang kayak tadi, teman-teman back lagi kembali ke awal video. Di situ sudah saya jelaskan dan tutorialnya udah ada. Kemudian teman-teman yang kedua ini, teman-teman itu harus menautkan yang namanya wallet address ya, ataupun wallet alamat ataupun frasa sandi yang seharusnya teman-teman konfir. Ya, sebenarnya ini tujuannya mencegah akun ataupun wallet yang ganda aktif. Nah, disinilah teman-teman sudah ada fungsinya, teman-teman tinggal dikonfir aja. Ketika memang sudah teman-teman mengonfir ini, segera amankan ya untuk wallet address ataupun untuk si frasa sandi teman-teman itu diamankan. Kalau bisa difotokopi ya berapa rangkap, teman-teman silakan laminating dan simpan ya. Simpan di tempat yang aman, jangan sampai bocor. Ketika memang bocor, maka hilang PI Anda. Oke. Kemudian setelah itu teman-teman kita akan back ataupun kita kembali dan menu berikutnya yang terakhir. Mungkin video ini terlalu panjang tapi silahkan disimak teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman kita akan kembali seperti ini. Nah, di menu ini teman-teman bisa langsung klik bagian pojok kiri atas lagi yang ini. Oke, bisa dilihat ya. Yang garis 3 seperti ini dan kemudian muncul lagi seperti ini. Teman-teman tinggal aja di scroll seperti ini, kita akan scroll. Maka di sini muncul yang namanya menu support portal. Nah, ini ya, menu support portal. Nah, di menu ini teman-teman saya akan jelaskan ya. Saya akan jelaskan langsung buat teman-teman semua. Nah, fungsinya apa Bang untuk support portal ini? Nah, jadi buat teman-teman semua, ini itu feedback teman-teman ya, ataupun umpan balik yang telah saya jelaskan di awal ya. Dari dulu ya sampai sekarang saya menjelaskan Pi Network itu selalu yang namanya umpan balik dan umpan balik ya, nggak jauh-jauh dari itu. Sebab apa? Pi Network itu merupakan salah satu token tata kelola. Itu mungkin udah saya jelaskan dari awal juga. Token tata kelola, dan token tata kelola. Nah, ketika memang ini sebagai token tata kelola, maka di sini dia dari core team itu meminta yang namanya umpan balik ataupun feedback. Gitu kan ya. Nah, video ini ya untuk menjelaskan support portal ini fungsinya apa, untuk apa, bagaimana caranya, gimana caranya, teman-teman akan saya upload setelah video ini. Cukup sekian, terima kasih, see you next video, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.